Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Christina Panasya dari jurusan D3 Agroindustri kelas 1B. Di sini saya akan membawakan materi tentang pigmen pangan. Pigmen, zat warna alami merupakan zat warna yang secara alami dan di dalam jaringan tanaman dan hewan. Warna merupakan sifat sensoris yang tampak terlebih dahulu dan kadang-kadang sangat menentukan kualitas. Warna juga merupakan salah satu faktor sensoris penentu kualitas bahan pangan. Bahan pangan yang mempunyai warna kurang menarik untuk dipandang biasanya tidak disukai dan tidak dimakan oleh konsumen, walaupun mempunyai cita rasa yang enak dan bergizi tinggi. Keseragaman warna hasil olahan produk pangan menunjukkan baik tidaknya cara pencampuran atau pengolahan bahan tersebut. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. Klorofil merupakan pigmen hijau yang terdapat dalam plasida. Klorofil larut dalam pelarut eter organik. Struktur kimia klorofil terdiri dari 4 pirol. Tetrapirol dihubungkan dengan metil, N meningkat Mg dan Mg meningkat pirol. Klorofil secara umum ditemukan dalam dua bentuk, yaitu klorofil A dan B dengan perbandingan 3:1. Rumus empiris klorofil adalah C55H72O5N4Mg klorofil A dan C55H70O6N4Mg klorofil B. Klorofil A terdapat pada semua organisme autotrof. Klorofil B memiliki alga hijau dan tumbuhan darat. Penurunan pH pada saat penggolongan terbentuknya asam-asam organik akan menyebabkan perubahan warna klorofil dari hijau terang menjadi coklat. Klorofil dapat berubah menjadi coklat bila berhubungan dengan asam sebab atom Mg akan diganti dengan atom H sehingga terbentuk senyawa yang disebut phiofitin. Flavonoid adalah kelompok senyawa yang terdapat dalam tanaman. Hampir semua bagian tanaman mengandung pigmen ini. Flavonoid bersifat larut dalam air. Flavonoid adalah zat warna alam yang mengandung dua cincin benzena yang dihubungkan dengan 3 atom karbon dan dirapatkan oleh sebuah atom oksigen. Flavonoid merupakan antioksidan yang berbasis tanaman dan berperan dalam melindungi pembuluhan darah dan sistem saraf pusat. Flavonoid terdiri dari antosianin, yaitu pigmen yang berwarna merah, biru, dan ungu. Antoksanin yang memberikan warna kuning. Terdapat dalam jaringan tanaman dalam bentuk oksida baik yang berikatan dengan 1 monosakarida atau 2 monosakarida. Umumnya antosianin larut dalam air dan hanya bila dididihkan dengan asam encer akan terurai menjadi antosianin dan monosakarida. Sebagian besar tumbuhan memiliki kandungan antosianin terbesar pada bagian buahnya. Sebagian tanaman lain seperti teh, kakao, serealia, buncis, dan kubis merah juga memiliki kandungan antosianin pada bagian tubuh selain buah. Anggur merupakan buah yang paling banyak dimanfaatkan sebagai sumber antosianin karena kandungan pigmen tersebut cukup tinggi dalam kulit anggur. Warna antosianin dipengaruhi oleh pH di sekitarnya. Pada pH rendah berwarna merah, sedangkan pada pH tinggi berwarna violet biru. Konsentrasi antosianin menentukan warna, semakin pekat maka warnanya semakin merah. Antoksantin memberikan warna kuning pada produk pertanian dan terdapat dalam jaringan sel. Antoksantin merupakan glikosida dengan 1 atau 2 monosakarida, yaitu ramonsa dan glukosa. Pemanasan dengan asam encer akan mencerahkannya menjadi flavon dan turunannya flavon, flavonol, dan siflavon dan monosakarida. Contoh antoksantin, quercetin pada kulit bawang, eksperitin, jeruk, dan lemon. Tanin adalah satu senyawa
polifenol yang berasal dari tumbuhan berasa pahit dan kelat yang bereaksi dan mengumpulkan protein atau berbagai senyawa organik lainnya termasuk asam amino dan alkaloid. Tanin disebut juga asam tanan dan asam galactonat. Tanin dapat bereaksi dengan ion dan bentuk warna gelap yang banyak digunakan untuk membuat tinta. Tanin mudah sekali dioksidasi dengan pemanganat dan dapat diterisasi. Tanin terdiri dari konsendesen tanin, katenin, dan hydrolysid tanin, galotanin, eloktanin. Katekin banyak terdapat dalam apel, anggur, dan pir. Teh banyak mengandung katekenin dan epikatenin yang tersekretasi dengan asam galat. Tanin terutama dimanfaatkan orang untuk menyamak kulit agar awet dan mudah digunakan. Tanin juga digunakan untuk mengubar jala, tali, dan layar agar lebih tahan terhadap air laut. Selain itu, tanin dimanfaatkan sebagai bahan pewarna dan perekat. Senyawa yang banyak digunakan dalam penyemangatan kulit adalah katekin dengan berat molekul besar, sedangkan yang terdapat dalam buah dan sayur adalah yang berat molekulnya kecil. Karotenoid adalah zat warna kuning, oranye, dan merah oranye yang larut dalam lemak tetapi tidak larut dalam air. Karotenoid terdapat pada hampir semua bagian tanaman. Karotenoid terdapat pada jaringan buah, pepaya, mangga, kulit pisang, tomat, lombok merah, ubi jalar, dan didapatkan dalam jaringan produk hewan seperti kuning telur. Pada tumbuhan, karotenoid mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pigmen pembantu dalam fotosintesis dan sebagai pewarna dalam bunga dan buah. Dalam bunga, karotenoid yang merupakan tetraterpenoid kebanyakan berubah zat warna kuning, sementara dalam buah dapat juga berupa zat warna jingga atau merah. Karotenoid yang terkenal adalah xanthofil. Senyawa tersebut berperan dalam proses penglahitan. Pigmen yang termasuk karotenoid adalah karotenoid pada buah-buahan yang kuning dan merah, likopen tomat, dan kapsaicin cabai merah. Karotenoid umumnya terdiri dari 40 atom karbon dari 8 unit isoprene. Karotenoid merupakan sumber protein vitamin A dan bila didegradasi menjadi 2 molekul vitamin A. Karoten mengandung banyak ikatan rangkap sehingga mudah mengalami oksidasi. Sekian dan terima kasih.